datang di video ini. Video ini adalah video lanjutan part 2 untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jadi kalau saudara sudah atau sedang melihat video ini, harapan saya saudara sudah lihat di part 1-nya dulu untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, supaya nanti ketika saudara melihat video ini, saudara tidak bingung gitu ya, ini dari mana ya. Jadi saudara harus perhatikan dulu di video saya yang sebelumnya. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan terkait dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk sesaat setelah terjadi akuisisi, ya. Jadi kalau misalnya saya buatkan timeline-nya, ya, kita buatkan timeline-nya seperti ini, saudara. Ya, jadi di part 1 itu saya menjelaskan untuk pembuatan laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah terjadi akuisisi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017. Lalu setelah terjadi akuisisi, PT Induk dan juga PT Anak tetap melakukan kegiatan operasional seperti biasa. Lalu di akhir tahun 2017, ya, tepatnya tanggal 31 Desember, maka di sini PT Induk ya itu akan melaporkan atau menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Nah, saat pembuatan laporan keuangan konsolidasian dari PT Anak itu harus melaporkan laporan keuangan kepada PT Induk. Ya, sehingga untuk pembuatan laporan keuangan konsolidasian ini, dia menggabungkan antara laporan keuangan induk dan juga laporan keuangan anak. Ya, maka di sini kewajiban dari anak itu akan melaporkan laporan keuangan pada PT Induk. Ya, nah ini untuk penyusunan laporan konsolidasian ini nanti juga akan kita lakukan di tahun 2018 akhir. Ya, tapi yang akan kita bahas dulu di tahun pertama, yaitu saat setelah terjadi akuisisi tanggal 1 Januari, lalu berjalan operasional 1 tahun, lalu di akhir tahun akan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Oke, kita lihat dulu datanya ya terkait dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian di akhir tahun 2017 atau di tahun pertama. Ya, kita lihat soalnya. Ya, di dalam soal tahun 2017. Oke, ini soalnya ya. Informasinya di sini berikut adalah laporan laba rugi PTI dan juga PTA, PT Induk dan PT Anak untuk tahun yang berakhir pada saat 31 Desember 2017. Di sini ada laporan posisi keuangan juga, ya, PTI dan juga PT Anak. Ya, nah di dalam tabel ini informasinya ini terkait dengan laporan keuangan, lalu ada informasi tambahan, ya, laporan tambahan. Kalau sepintas, ya kita lihat untuk laporan keuangan induk ataupun juga laporan keuangan anak. Kalau misalnya kita sepintas dilihat di sini, ini juga kita bisa lihat untuk apakah metode yang digunakan oleh induk itu metode cost atau metode nilai wajar. Ya, metode cost atau metode nilai wajar. Dari mana saudara bisa melihat? Yaitu dari nilai yang ada di investasi PT Anak. Investasi PT Anak ini nilainya masih tetap sama, yaitu adalah sebesar ya, yaitu sebesar nilai 603 ya, sama dengan yang ada di soal di awal saat terjadi akuisisi. Jadi ini kita bisa lihat apakah ada perbedaan saat satu periode itu berjalan, adakah perubahan nilai investasi di PTA atau tidak. Apabila nilai investasi di PTA ini tidak ada perubahan,
maka metode yang digunakan itu adalah metode cost atau nilai wajar. Tetapi kalau nanti ada perubahan ya investasi di PTA ya, maka ini akan merupakan metode berarti perusahaan ini menggunakan metode ekuitas ya. Tetapi kalau saudara perhatikan nilai investasi di PTA ini nilainya 603. Sedangkan di dalam soal, ya kita lihat di soal, nilainya tetap 603. Ya. Jadi ini kemungkinan menggunakan metode cost. Yang pertama bisa dilihat dari ini. Lalu yang kedua adalah kita lihat di sini adanya pembagian dividen. Ya. PTA itu membagikan dividen sebesar 60.000. Kalau perusahaan itu menggunakan metode nilai wajar, kalau perusahaan itu menggunakan metode ekuitas, maka saat PT Anak ini membagikan dividen akan ada perubahan ya, penambahan ya dari penambahan ke investasi di PTA. Ya, jadi kalau ada pembagian dividen, kemudian ada laba ataupun rugi, nanti nilai investasi di PTA itu akan berpengaruh apabila dia menggunakan metode ekuitas. Tetapi karena di sini kalau tidak ada perubahan, maka ini menggunakan metode cost. Nah, kenapa juga saya bisa bilang ini tidak ada perubahan? Yaitu adanya pendapatan dividen yang diterima oleh PT Induk. Ya, jadi PT Anak membagikan dividen, maka induk akan menerima pendapatan dividen. Nerimanya berapa? Yaitu dari 60.000 dikali besarnya kepemilikan. Yaitu berapa? 60.000 dikali 90% kepemilikan induk. Kepada anak itu nilainya adalah 90%. Ya, maka pendapatan dividen yang diterima oleh PT Induk, yang akan diterima oleh PT Induk itu adalah sebesar 54.000. Nah, ini nilainya sama dengan yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, ini untuk cross check. Jadi, kebetulan juga kalau kita lihat kembali di dalam soal, di sini pencatatan ada informasinya bahwa menggunakan cost method. Tapi kalau nanti di dalam case yang lain, saudara tidak diberikan informasi apakah dia menggunakan cost method atau tidak, maka perhatikan pencatatan investasi, ya, apakah dia ada perubahan nilai investasi atau tidak. Lalu yang kedua, ya, coba perhatikan juga dalam pembagian dividen, apakah ada pengaruhnya ke induk, apakah ada pendapatan atau tidak. Karena kalau dia menggunakan metode ekuitas, maka nanti akan berpengaruh pada nilai di investasi PTA ini. Oke, jadi itu untuk penjelasan apakah menggunakan metode cost atau menggunakan metode ekuitas. Perbedaannya di situ. Ya, tapi di sini sudah ada informasinya, tapi kalau nanti tidak ada, caranya adalah seperti itu. Saudara perhatikan nilai investasi di PTA ini apakah ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan, maka pasti metodenya berbeda, bukan metode cost, tapi menggunakan metode ekuitas. Oke, nah di sini dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang akan saudara buat membutuhkan kertas kerja. Nah, kertas kerja yang akan saudara gunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu sudah disediakan di dalam handout yang sudah saya berikan. Nah, nanti pada saat penyusunan kita akan buat eliminasi dan penyesuaiannya. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, walaupun nanti di dalam pertanyaan ini sudah disebutkan, akan saya sampaikan dulu prosedur dalam melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ya, saya akan buka Excel. Ya.
Oke, ini ada beberapa prosedur yang akan kita lakukan nanti ya dalam melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama itu adalah menghapus investasi anak. Ya, ini biasa disebut eliminasi investasi. Nah, ini sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya dan ini pasti saya tekankan karena ini akan terus ketemu ya. Eliminasi investasi nanti di tahun-tahun selanjutnya ini akan terus ketemu. Jadi harapan saya saudara ini memahami apa saja yang akan dilakukan dalam proses eliminasi investasi. Ya, yang pertama yaitu menghapus investasi dan juga ekuitas anak, modal saham, agio saham, saldo laba. Ya, itu semua dihapus. Kemudian yang kedua mengkredit kepentingan non pengendali. Ya, yang ketiga mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku, aset dan juga liabilitas anak. Kemudian yang keempat mengkredit atau mendebit, ya mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Lalu yang terakhir adalah mengakui goodwill. Nah ini nanti di poin yang pertama kita akan melakukan eliminasi investasi. Lalu yang kedua adalah alokasi perubahan saldo laba, alokasi perubahan saldo laba ke kepentingan non pendali, kepentingan pengendali ini setelah 1 tahun dilakukan. Ya, jadi karena ini baru tahun pertama, maka untuk alokasi ini tidak kita lakukan dulu karena kita baru di tahun pertama. Jadi yang saya blok ini nanti akan kita lakukan. Ya, saya akan blok warna kuning ya. Oke. Menghapus ini disebut eliminasi investasi. Ini tidak kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah penyusutan atau amortisasi atau pengurangan selisih di tahun-tahun yang lalu. Nah, ini juga tidak kita lakukan karena kita baru di tahun pertama. Ya, ini nanti di tahun kedua akan kita lakukan. Lalu yang keempat itu adalah pajak ya atas penyusutan, ini juga tidak kita lakukan. Yang akan kita lakukan yang poin kelima ya ini akan kita lakukan yaitu adalah penyusutan atau amortisasi ataupun pengurangan selisih yang terjadi di tahun ini yaitu di tahun 2017. Kemudian pajak yang terkait ini juga akan kita sesuaikan ya. Kemudian yang selanjutnya di poin B itu adalah menghapus saldo dan transaksi intra kelompok usaha termasuk pendapatan dan dividen, pendapatan, beban dan dividen. Nah, kebetulan di dalam kasus yang kita kerjakan ini belum ada transaksi intra kelompok usaha antara PT induk dan juga PT anak. Maka untuk poin B ini juga tidak kita lakukan. Tapi nanti di bab yang selanjutnya kita akan membahas beberapa macam transaksi antar induk dan juga anak. Ya, jadi ini nanti. Kemudian yang poin C ini kita lakukan yaitu alokasi laba anak ke kepentingan non pengendali ya. Karena alokasi laba ini selain ke induk juga nanti akan kita berikan ke kepentingan non pengendali. Lalu yang D ini eliminasi pendapatan. Ya, ini juga kita lakukan. Ya, kita lakukan. Ini karena ada dividen, ya jadi akan kita sesuaikan. Kemudian untuk poin E sampai dengan poin I ini terkait dengan kita menggunakan kertas kerja. Nanti ini akan kita lakukan di kertas kerja. Jadi ada 5 hal yang akan kita buat. Yang pertama eliminasi investasi, yang kedua adalah penyusutan, pajak, alokasi laba, dan juga eliminasi pendapatan. Nah, yang akan kita kerjakan dulu yaitu adalah investasi di PT Anak. Ya. Nah, untuk pengerjaan ini silakan saudara sambil disiapkan kertas kerjanya, yaitu kertas kerja yang ada di handout yang saya berikan. Ini
Ya, silakan ini saudara siapkan dulu kertasnya sambil nanti kita isi bersama-sama untuk eliminasi dan juga penyesuaiannya, ya. Tapi ini saya pakai Excel, jadi saudara nanti isi di handout, saya akan bantu pakai Excel. Ya. Oke. Nah, ya ini, ya saya pakai ini. Yang pertama, ya, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya, saudara menggunakan alat bantu kertas kerja penyusunan. Nah, kertas kerja ini kebetulan di dalam handout sudah dibantu dengan pengisian data PT anak dan juga PT induk. Nah, nanti kalau misalnya di kasus lain, ketika saudara dapat dan kertas kerja ini saudara buat sendiri, maka silakan ini ambil dari laporan laba rugi, kemudian laporan saldo laba, ya, kemudian juga laporan posisi keuangan. Saudara urutkan, kemudian setelah itu saudara isikan saja dulu yang paling mudah itu adalah PT anak, kemudian setelah itu baru PT induk. Ya, mudahnya seperti itu. Tapi karena ini sudah ada, jadi saya mengesampingkan dulu bagaimana proses pengisiannya, tapi langkahnya adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Baik, yang pertama kita lakukan tadi eliminasi. Ya. Yang pertama adalah menghapus investasi di PT anak. Menghapus eliminasi investasi. Ya, eliminasi investasi ini langkahnya ada 5. Ya, ini akan kita lakukan. Yang pertama adalah menghapus investasi dan juga ekuitas anak. Kita lihat di sini di dalam kertas kerjanya, ya. Di kertas kerjanya kita menghapus dulu investasi, ya. Berarti ini. Nah, nanti untuk mempermudah karena kita itu ada beberapa eliminasi dan juga penyesuaian yang dibuat, maka untuk mempermudah ini eliminasi investasi atau ini yang poin B, poin C, poin D, maka silakan diberikan poin-poin di depannya. A, B, C di depannya. Ya. Ini yang kita buat poin A dulu, yaitu eliminasi investasi. Yang pertama adalah menghapus investasi di PT anak. Karena ini posisinya investasi ini di debit, maka di sini di kredit. Ya, di kredit sebesar 603. Kemudian kita tutup juga modal ekuitas anak. Ya, ekuitas anak kita hapus. Ya, di bagian bawah ekuitas anak ini kita hapus. Ya, kita hapus. Yang pertama itu adalah modal saham dulu dihapus. Ya, di sini karena ini posisinya kredit, berarti di sini di debit. Ya. Lalu yang kedua adalah menghapus saldo laba. Nah, saldo laba yang dihapus itu bukan yang di bagian bawah, tetapi yang di bagian atas. Ini kita hapus. Ya, jadi saldo laba per 1 Januari. Jadi yang dihapus ini adalah saldo laba saat terjadi akuisisi, yaitu 1 bulan 1 tahun 2017 kita hapus sebesar 205. Kemudian apakah ada lagi agio? Tidak ada. Oke, berarti poin 1 sudah selesai, yaitu menghapus investasi dan juga ekuitas anak. Lalu yang kedua itu adalah ya eliminasinya mengkredit kepentingan non pengendali ekuitas. Kalau di dalam soal itu kita sudah mendapatkan informasi kepentingan non pengendali itu nilainya sebesar ya di soal itu sebesar ini 67.000. Ya, ini kita kredit ya, kita kredit 67.000 di bagian bawah. Ingat di bagian atas ini juga ada kepentingan non pengendali, tetapi yang kita gunakan adalah kepentingan non pengendali yang di bawah. Ini adalah kepentingan non pengendali ekuitas.
Ini kita kredit ya, yaitu 67.000. Lalu yang ketiga itu adalah mendebit atau mengkredit selisih nilai wajar dengan nilai buku, aset, dan liabilitas anak. Nah, informasinya dari mana? Dari soal yang kemarin kita sudah buat ini. Ya, ini kita debit dan juga kita kredit. Nah, kita debit dan kredit. Ya, persediaan ini bertambah di debit, kemudian peralatan di debit, akumulasi penyusutan di kredit, kemudian paten di debit. Nah, ini fungsinya di awal saya minta untuk saudara mengidentifikasikan apakah ini debit atau kredit. Nah, ini juga salah satu kegunaannya di saat membuat laporan keuangan konsolidasian saat kertas kerja ini kita buat. Oke. Maka di bagian laporan posisi keuangan, ya, ini tadi yang berpengaruh adalah persediaannya bertambah, ya, ini tambah, kemudian peralatannya bertambah, ya, lalu patennya bertambah, yang debit dulu, kemudian akumulasi penyusutan juga bertambah. Oke, yang debit, debit, yang kredit, kredit. Ini yang poin ketiga. Lalu yang keempat itu adalah mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Oke, ini sudah pernah kita hitung untuk apakah ada aset pajak tangguhan atau utang pajak tangguhan. Jadi karena di dalam soal nilai dari nilai wajar itu nilainya di atas nilai buku. Ya, kalau saudara perhatikan, nilai wajar yang ditentukan itu nilainya di atas nilai buku, ya, atau lebih tinggi daripada nilai buku. Sehingga perusahaan itu memiliki kemungkinan akan membayar pajak yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi karena membayar pajaknya nanti lebih tinggi, berarti perusahaan itu memiliki utang. Ya, kalau ini nilai wajarnya di atas nilai buku. Begitu juga sebaliknya, kalau nilai wajarnya itu lebih rendah daripada nilai buku, berarti kemungkinan pajak yang akan dibayarkan itu nilainya lebih rendah daripada di masa yang akan datang. Sehingga karena nilai pajaknya lebih rendah, maka akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Walaupun ini tidak benar-benar terjadi, tetapi tetap harus dicatat. Maka ada akun penampung, yaitu aset pajak tangguhan dan juga utang pajak tangguhan. Jadi ini kemungkinan di masa yang akan datang. Ya, jadi untuk aset pajak tangguhan dan juga utang pajak tangguhan ini memang akun untuk mencatat sementara yang kemungkinan nanti di masa yang akan datang, ya, apakah nilai wajar dengan nilai buku ini tinggi yang mana? Kalau misalnya tinggi yang nilai wajar, maka di masa yang akan datang ini perusahaan akan memiliki kemungkinan untuk memiliki pajak yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Ya, jadi punya utang pajak tangguhan. Nah, kalau kita lihat di sini nilai wajarnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi 60.000. Ya, sedangkan pajaknya 20.000. Maka pajak yang kemungkinan nanti akan nilainya lebih tinggi di masa yang akan datang itu adalah 20% dikali 60.000. Ya, yaitu ketemunya adalah 12.000. Ini sebelumnya sudah pernah kita hitung saat menghitung goodwill. Ya, ini. Ya, sudah pernah kita hitung. Oke, berarti nilainya berapa? 20 persen dikali 60.000. Ya, ketemunya adalah 12.000. Kita catat di kredit utang pajak tangguhan. Oke, utang pajak tangguhan. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah mengakui goodwill. Kemarin kita sudah menghitung goodwill yaitu ketemu 92.000.
Maka ini tinggal kita catat goodwill debit ya 92.000. Oke, eliminasi investasi selesai. Jadi eliminasi investasi ini akan selalu dibuat saat awal penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Maka kalau kemarin di video saya yang sebelumnya itu ini juga sudah dikerjakan. Ya, jadi sama persis. Ya, maka untuk jurnal yang akan dibuat ya berdasarkan dari kertas kerja ya berdasarkan dari kertas kerja yang sudah kita buat ini tinggal saudara pindah saja yang debit saudara catat di debit, yang kredit saudara catat di kredit. Maka untuk jurnalnya tinggal dipindah ya yang ini dibuat kita pindah di sini. Nanti saudara catat dipindah. Ya, persis sama persis. Ya, tidak ada yang beda. Urutannya harus sama dengan ini, Bu. Enggak, yang penting debit, debit, kredit, kredit. Ya, yang penting debit, debit, kredit, kredit. Dasarnya dari kertas kerja yang kita buat. Ya, jadi urutannya enggak harus seperti yang disebutkan, tapi saudara berdasarkan ini juga boleh. Ya, jadi buatnya kertas kerja dulu, baru nanti kita buat jurnalnya. Ya, skemanya nanti kita gitu. Buat dulu di kertas kerja, baru kita pindah di jurnalnya. Ya, karena untuk eliminasi itu, jurnal eliminasi itu kan tidak dicatat seperti jurnal-jurnal yang lain. Jurnal umum, kemudian jurnal penutup, jurnal penyesuaian itu tidak. Tetapi ini hanya sebagai alat bantu saat pembuatan laporan keuangan konsolidasian, tetapi tidak kita posting. Ya, oke. Kita lanjut di poin yang kedua. Ya, ini sudah yang pertama. Saya akan putihkan kembali. Ya, sudah kita lakukan. Yang kedua itu adalah penyusutan atau amortisasi atau pengurangan selisih tahun ini. Ya, penyusutan amortisasi pengurangan selisih tahun ini. Nah, informasi ini dari mana? Informasi ini itu ada di dalam soal. Ya, soal ini. Ya, ini. Ada informasi tambahan. Nah, informasi-informasi ini ya untuk undervalued ini itu ada kaitannya dengan nilai wajar yang lebih tinggi daripada nilai buku. Tapi kita lihat dulu ya untuk informasi tambahannya. Yang pertama itu adalah persediaan sebesar 5.000 terjual pada tahun 2017. Nah, persediaan sebesar 5.000 ini adalah informasi terkait dengan selisih lebih antara nilai wajar dengan nilai buku ya yang sudah kita hitung di soal ya, ini di awal ini ya ini sudah jadi persediaan yang ada di dalam di PT Anha itu undervalued itu sudah terjual ya di tahun 2017 ya padahal perusahaan ini mengakui nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku berarti ini sudah terjual ya nilai 5.000 ini sudah terjual ya 5.000 80.000 ini sudah terjual 5.000 ya sudah terjual maka harus kita sesuaikan ya nah persediaan yang terjual ya ini akan diakui sama seperti saat persediaan barang dagang itu terjual. Maka saat persediaan barang dagang itu terjual, ya, yang berpengaruh itu adalah beban pokok penjualan. Ya, jadi beban pokok penjualannya bertambah. Ya. Beban pokok penjualannya bertambah sebesar 5.000. Kemudian ya, karena persediaan barang dagangnya terjual, maka persediaan barang dagang di laporan posisi keuangan juga berkurang 5.000. Ya.
Jadi persediaan barang dagang ya itu karena undervalued sudah terjual di tahun 2017, maka harus kita sesuaikan. Karena persediaan barang dagang ini terjual, maka kita akui sebagai BPP ya. BPP bertambah, persediaannya berkurang. Lalu yang kedua itu adalah peralatan sebesar 50.000. Ini memiliki sisa umur 4 tahun. Nah, undervalued peralatan ya itu karena ini undervalued ya, jadi dia nilai wajarnya dicatat lebih tinggi. Ini juga perlu kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, kita lakukan penyesuaian untuk penyusutan untuk peralatan. Nah, peralatan yang disusutkan itu memiliki sisa umur 4 tahun. Ya, memiliki sisa umur 4 tahun. Maka nilai untuk penyesuaian penyusutan di tahun 2017 berarti 50.000 ya di sini sama dengan 50.000 dibagi 4 tahun. Ya, sama dengan berarti 12.500. Ya. Kemudian berarti nanti kalau ini berpengaruh, debitnya kita lihat dulu. Oke, beban penyusutan dan juga amortisasi ini menjadi satu. Berarti sekalian kita hitung patennya sama ini. Paten ini 15.000 undervalued. Ini kita lakukan amortisasi untuk 10 tahun. Berarti per tahunnya adalah 15.000 dibagi 10. Maka ketemunya 1.500. Berarti karena di sini ada beban penyusutan dan beban amortisasi, karena di sini jadi satu akunnya. Tapi kalau nanti di case lain dipisah, ya dipisah aja gitu ya. Karena ini kebetulan jadi satu, kita jadikan satu. Berarti 12.500 ditambah 1.500. Berarti ketemu 14.000. Maka beban penyusutan amortisasi ya di sini bertambah 12.500, kemudian bertambah lagi 15.500 ya, jadi 2. Kemudian 12.500 ya ini adalah penyusutan peralatan, maka kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ya, akumulasi penyusutan 12.500, lalu paten di sini berkurang 1.500. Oke, itu untuk informasi yang ketiga. Lalu yang terakhir, penurunan nilai goodwill atau impairment loss itu sebesar 10.000 diakui tahun 2017. Nah, ini langsung saja kita catat ya, kita akui di penurunan goodwill, di sini 10.000 kita debit, kreditnya langsung mengurangi goodwill. Ya, goodwillnya berkurang 10.000. Oke, ini untuk eliminasi yang kedua, yaitu penyesuaian ya, penyesuaian untuk aset dan juga liabilitas di tahun berjalan atau di tahun ini. Ya, nah, kalau sudah saudara kerjakan sampai dengan goodwill, baru yang poin B ini kita buat jurnalnya di lembar selanjutnya. Ya, tinggal saudara pindahkan saja. Ya, jadi dasarnya untuk membuat jurnal ini adalah dari kertas kerja. Ya, jadi kertas kerjanya saudara buat dulu, logikanya di kertas kerja, setelah itu baru jurnalnya. Ya. Nah, di sini karena beban penyusutan dan amortisasi itu akunnya satu, maka ini kita jumlahkan 14.000. Oke. Ya. Untuk penyesuaian yang kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Kalau nggak ada, saya akan lanjut di penyesuaian yang ketiga, ya. Penyesuaian yang eliminasi yang ketiga, yaitu adalah pajak atas penyesuaian aset dan liabilitas PTA, ya. Jadi karena terkait dengan penyusutan yang kedua, ya penyusutan yang kedua ini, ya di sini ada beberapa hal yang disesuaikan terkait dengan ini undervalued dari beberapa aset dan juga liabilitas dari PTA. Maka karena ada penyesuaian, ya berarti pajak terkait dengan utang pajak yang sudah kita akui ini nilainya berarti lebih tinggi, ya. Berarti ini juga perlu kita sesuaikan. Ya, ingat kenapa dulu ada utang pajak tangguhan karena adanya nilai wajar yang lebih tinggi dibanding nilai buku. Lah, nilai wajar yang lebih tinggi yang sudah kita catat itu sudah kita sesuaikan. Maka kita perlu menyesuaikan kembali utang pajak tangguhannya. Ya, jadi ini perlu kita sesuaikan. Oke, karena yang terkait dengan utang pajak tangguhan ini hanya pada poin persediaan, peralatan, dan paten. Untuk goodwill ini tidak terkait dengan utang pajak tangguhan. Ya, karena tadi kita untuk menghitung utang pajak tangguhan itu nilainya dari total selisih dikali pajak. Berarti tidak ada komponen goodwill. Ya, maka goodwill ini tidak kita hitung. Oke. Nah, untuk menghitung ya, penyesuaian pajaknya berapa? Bagaimana? Yaitu adalah nilai totalnya ini ya, 5.000 ditambah 14.000 ya, kita kalikan dengan pajaknya. Ya, berarti berapa? 19.000 dikali 20%. Ketemunya berapa, Saudara? Sama dengan ya 5.000 ya ini ditambah ini dikali 20%. Ketemunya 3.800. Nah, 3.800 ini pengaruhnya gimana? Ya, pengaruhnya bagaimana? Kalau kita lihat ya, pengaruhnya bagaimana terhadap beban pajak yang akan kita sesuaikan. Kalau bebannya bertambah, ya, jika beban bertambah, berarti laba ini bertambah atau berkurang. Kalau beban bertambah, labanya bertambah atau berkurang. Kalau beban bertambah, berarti labanya menjadi berkurang. Kalau laba berkurang, berarti pajak yang dibayarkan itu lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau labanya turun, berarti beban pajaknya juga turun. Berarti perusahaan mencatat beban terlalu tinggi. Maka beban pajaknya itu kita kredit. Ya, beban pajak kita kredit ya sebesar 3.800. Debitnya apa? Karena tadi terkait dengan utang pajak tangguhan yang harus kita sesuaikan, maka debitnya adalah utang pajak tangguhan. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau sudah langsung dipindah ke jurnalnya ya. Kita pindah di sini sama debitnya utang pajak tangguhan, kreditnya adalah beban pajak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan lanjut dengan eliminasi yang keempat, yaitu adalah alokasi laba PTA ke kepentingan non-pengendali. Oke, kita lihat di sini, ini sudah kita lakukan. Ya, saya ketikkan kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, alokasi laba anak setelah disesuaikan ke kepentingan non-pengendali. Nah, alokasi laba anak yang sudah kita dapatkan informasinya, itu kita sesuaikan kembali
dengan eliminasi yang sudah kita buat. Ya. Nah, kita lihat dulu apa saja yang berpengaruh terhadap laba anak. Ya. Maka kita perhatikan ini perhitungannya. Laba penyesuaian laba sebelum penyesuaian ini nilainya berapa? Ya. Laba sebelum penyesuaian ini nilainya dari, kita boleh lihat dari kertas kerja juga boleh, atau dari dalam soal. Ya, kalau kita perhatikan di dalam soal, saya lihat dalam soal ini, laba bersihnya adalah 120. Ya, ini 120.000. Ya. Nah, 120.000 ini kita masukkan ke dalam perhitungan, ya, yaitu laba sebelum penyesuaian, ini nilainya adalah 120. Kemudian kita lakukan penyesuaian. Yang pertama, untuk yang terkait dengan eliminasi yang terkait dengan laba anak, yaitu adalah terkait dengan laba anak, itu adalah adanya beban-beban yang timbul saat penyesuaian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, yaitu pada ini, poin-poin ini. Ya, ini harus kita sesuaikan. Ya, yang pertama ini kita sesuaikan beban pokok, ya. Ini berkurang. Ya, kenapa berkurang? Ya, karena beban ini bertambah, ya, bebannya bertambah, sehingga dengan beban bertambah akan mengurangi laba. Maka beban ini minus. Ya. Yang kedua adalah beban penyusutan. Ya, sama. Beban penyusutan bertambah berarti akan mempengaruhi laba. Beban bertambah, labanya turun. Ya, berarti ini akan mengurangi laba. Kemudian yang selanjutnya pajak. Beban pajaknya bertambah. Kenapa bertambah? Ya, karena ya beban pajak yang dibayarkan itu ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya. Perusahaan sudah mencatat terlalu besar. Ya, mencatat terlalu besar, maka harus dikurangi. Beban berkurang berarti akan menambah laba. Ya. Yang selanjutnya adalah penurunan nilai goodwill, yaitu 10.000. Ya, ini sama, beban bertambah akan mempengaruhi laba. Lalu kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan 120 dikurangi 5.000 dikurangi 14 tambah 3.800 dikurangi 10. Ketemu nilainya sebesar 94.800. Kemudian akan dialokasikan ke kepentingan non pengendali sebesar 10% dari laba setelah disesuaikan, yaitu 94.000, berarti 10%-nya adalah 9.480. Ya. Nah, ini kita catat, ya, kita catat di kertas kerja, ya. Kita catat di kertas kerja. Karena ini menambah, ya, kita alokasikan ke kepentingan non pengendali, maka kepentingan non pengendali ini kita kredit sebesar 9.480. Lalu kepentingan non pengendali yang di laporan laba rugi ini kita debit 9.480 berkurang. Ya, ini nanti akan mengurangi laba bersih total, sehingga nanti laba bersih yang akan kita hitung itu akan ketemu untuk induk. Ya. Oke, setelah saudara masukkan ke kertas kerja, maka ini kita pindahkan di jurnal. Ya. Kepentingan non pengendali laba 9.400, kepentingan non pengendali di sisi ekuitas itu 9.480. Oke. Yang terakhir, ya, yaitu adalah eliminasi pendapatan dividen. Ya, eliminasi pendapatan dividen. Nah, eliminasi pendapatan dividen ini, ya, itu terkait dengan pembagian dividen yang dilakukan oleh anak, ya. Jadi karena ini merupakan satu kesatuan, ya, jadi tidak boleh ada yang namanya pembagian dividen, ya.
maka pembagian dividen ini harus kita tutup, harus kita hapus, ya, harus kita sesuaikan. Nah, pembagian dividen itu 90% untuk induk, lalu 10% untuk kepentingan non-pengendali. Maka, ketika saudara perhatikan di bagian laba rugi, di sini ada pendapatan dividen, ya, 54.000, ya. Ini juga akan kita tutup. Ya, maka yang kita tutup pertama, ya, ini adalah dividen. Dividen ini posisi normalnya itu ada di debit, maka saat ditutup kita posisikan di kredit. Ya, 60.000. Kemudian, ya, pendapatan dividen ini kita tutup juga, pendapatan dividen ini kita tutup, ya, sebesar 54.000. Ya, 54.000 dari mana? 90% dikali 60.000. Ya. Lalu 10%-nya ini kita tutup ke, ya, karena ini juga ke anak, ya, maka di sini kita debit 6.000. Kepentingan non pengendali ekuitas 6.000. Oke, saat kita pindah ke jurnal, ya, di sini jurnalnya, ya. Pendapatan dividen PTA 54.000, kemudian kepentingan non pengendali ekuitas 6.000, kreditnya dividen PTA 60.000. Oke, ini semua eliminasi dan penyesuaian sudah kita buat, ya. Berarti kertas kerja ini sudah siap kita hitung kembali. Maka untuk memastikan apakah saudara tidak salah dalam memasukkan debit atau kredit, kita akan hitung kembali. Silakan saudara hitung di bagian bawah, saudara total. Ya, di sini saudara total, ya, debit sama kreditnya harus sama. Ya, maka lebih baik tadi mengerjakannya step by step, ya. Poin A dulu diselesaikan, B diselesaikan dulu, C diselesaikan dulu sampai dengan terakhir, baru dihitung ke bawah. Ya, kalau sudah debit dan kredit ini sudah benar, sudah sama, baru kita hitung ke samping. Ya, kita hitung ke samping. Kita totalkan penjualan ditambahkan penjualan. Ini kita jumlah. Ya, kemudian ini kita total ini 0, ya. 0, kemudian berarti di sini 5850. Kemudian beban pokok ini kita sesuaikan. Ini jumlah 2905 ditambah ini, ya, maka ketemu nilainya 4240, ya. Ini minus karena mengurangi pendapatan, ya. Kemudian beban ini juga bertambah, ya. Kita hitung 125, ya. Kemudian ini sama, kita hitung. Kemudian ini juga kita sesuaikan, ini dijumlah, kemudian dikurangkan dengan penyesuaian di kredit, ya. Ketemu 88.700. Lalu untuk jumlah beban ini jangan dijumlahkan ke samping. Ya, kenapa? Karena kalau saudara jumlahkan ke samping, yang saudara hitung hanya yang di bagian sini saja. Padahal kita sudah melakukan penyesuaian dan eliminasi, ya. Jadi untuk ini, ya, jumlah beban itu adalah kita menjumlahkan elemen ini. Ini kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, ya. Ini juga ada nilainya, lupa. Ya, penurunan nilai goodwill 10.000. Ini kita jumlahkan semuanya. Ya, kita jumlahkan, maka totalnya ketemu nilainya adalah 555.900. Ya, ini adalah total bebannya. Jadi jangan sekali-kali jumlah beban ini saudara hitung ke samping, ya. Karena kita sudah ada penyesuaian dan eliminasi. Lalu laba bersih ini juga jangan ke samping, tetapi ya, saudara hitung dari jumlah pendapatan, ya, jumlah pendapatan dikurangkan dengan jumlah beban, ya, maka ketemu nilainya sebesar 290.800. Ini saudara kurangkan dengan ini, ya. Setelah itu
saudara masukkan untuk kepentingan non pengendali di bagian laba ini berarti berkurang, ya, maka laba bersih hak induk itu adalah sebesar 281.320. Ya, ini laba bersih untuk induk pure. Lalu ini kita pindahkan ke bagian bawah sini. Ya, nilainya kita pindah. Ya, jadi saudara jangan menjumlahkan bagian kiri, ya, tetapi saudara hitung ini berdasarkan dari nilai laba bersih hak induk. Kemudian ini nilainya 240, kemudian ini 100 minus 134, maka saldo laba itu adalah sebesar 387.320. Nah, ini ya. Ini langsung saja saudara pindahkan. Warnanya terlalu gelap. Ini saudara pindahkan ke saldo laba di bagian bawah. Ya, ini saudara pindahkan. Sama persis, tinggal saudara pindahkan saja. Ini saudara pindahkan ke bawah. Jadi jangan yang saldo laba ini juga saudara hitung ke samping, ya. Tetapi langsung saudara pindah dari perhitungan di laporan saldo laba. Nah, ini kemudian di laporan posisi keuangan ini saudara hitung ke samping, ya, saudara hitung. Kemudian setelah saudara hitung, saudara total, ini juga jangan jumlahkan ke samping, totalnya turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Ini saya pakai warna ini biru yang ini. Kemudian sama di bagian utang kita hitung juga ke kanan, ya. Sama semuanya kita hitung, termasuk kalau ada penyesuaian dan eliminasi, ya, plus dengan kepentingan dan pengendali. Ya, maka totalnya ini harus sama dengan total aset di atas. Nilainya tidak boleh berbeda. Oke, jadi untuk perhitungan laporan konsolidasian atau di kolom paling terakhir, ini sangat-sangat tidak boleh langsung saudara jumlahkan ke samping semua, tetapi ada yang memang bisa dijumlahkan ke kanan, tetapi ada yang memang harus menggunakan rumus, yaitu memang rumus dijumlahkan atau dikurangkan dari sisi atau elemen di atasnya, maka harus benar-benar saudara perhatikan, ya. Nah, kalau misalnya ini sudah sama, ya, antara laporan total aset dan total liabilitas ini dan ekuitas sudah sama, barulah kita akan buat laporan keuangannya, ya, laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya ini benar-benar tinggal saudara pindah dari sisi kolom yang paling kanan. Jadi benar-benar basically dasarnya adalah kertas kerja. Maka kertas kerja ini kalau bisa jangan sampai salah. Kalau ini salah, otomatis nanti ketika saudara buat penyajian laporan keuangannya, itu pasti juga akan tidak balance, ya. Oke, ini tinggal saudara pindahkan saja. Ya, angkanya sama persis, tinggal saudara pindah. Tinggal saudara pindah aja, ya, nilainya sama-sama persis, tinggal saudara buat ininya aja, tinggal masukkan saja angkanya di handout, kalau tidak salah sudah dibuatkan akunnya, tinggal saudara masukkan, ya, sama persis, tinggal saudara masukkan, ya, sehingga nanti saldo labanya itu 387.320 sama, di kertas kerja juga sama, jadi jangan sampai berbeda, ya. Kemudian ini juga sama, tinggal saudara pindah saja, tidak ada yang berbeda, ya, tinggal saudara pindah saja, ya. Oke, ini untuk tahun yang pertama, ya, jadi setahun setelah akuisisi, ya, ini bagaimana induk ini membuat atau menyusun laporan
keuangan konsolidasian. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian video part 2 untuk materi penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun pertama. Lalu nanti untuk tahun kedua akan saya bahas di video part 3. Ya, jadi kalau di video ini ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang bingung dan ingin ditanyakan, silakan kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.